Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang macam-macam sujud, ketentuan-ketentuan zakat, ketentuan-ketentuan puasa, dan ketentuan-ketentuan iktikaf. Yang pertama, kami di sini akan menjelaskan tentang macam-macam sujud. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ada penambahan, keraguan, atau pengurangan dalam sholat. Nah, keraguan yang dimaksud di sini adalah ketika kita lupa dengan jumlah rakaat yang kita lakukan dalam sholat, ataupun kita lupa tidak membaca qunut pada sholat subuh. Nah, hukum dari sujud sahwi ini adalah menurut Imam Syafi'i adalah hukumnya sunnah, dan ada qaul yang menyebutkan bahwa hukum dari sujud sahwi ini adalah wajib. Kemudian cara melakukannya adalah ketika sesudah tahiyat yang kedua dan sebelum salam. Kemudian bacaannya yaitu subhanaman la yanamu wala yashu. Yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat karena sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendapatkan sebab-sebab tertentu. Misalnya kita mendapatkan suatu nikmat. Yang kedua, kita terhindar dari musuh atau kita menang dari musuh. Yang ketiga, kita kedatangan tamu yang istimewa atau tamu yang diharap-harapkan. Yang keempat, kita terhindar dari mara bahaya atau musibah. Kelima, kita melihat orang yang diuji dengan ujian dunia. Nah, contohnya ujian dunia adalah ketika orang yang sedang diuji dengan penyakit, misalnya penyakit buta, pincang, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kita melihat orang yang sedang diuji dengan ujian akhirat. Contohnya, ketika kita melihat orang yang kafir atau durhaka kepada orang tua. Kemudian syarat-syaratnya dari sujud syukur itu ada 5. Yang pertama, Islam, berakal. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir adalah menutupi aurat. Yang kemudian rukun-rukunnya sujud syukur. Rukun-rukunnya sujud syukur yang pertama adalah niat. Niatnya yang berbunyi nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud seperti halnya sholat biasa. Yang keempat adalah duduk setelah sujud. Dan yang kelima adalah salam. Nah, bacaan sujud syukur adalah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah ketika kita membaca atau mendengar bacaan sajadah. Nah, syarat-syarat sujud tilawah yang pertama adalah niat yang berbunyi nawaitu sujuda tilawati lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, menutupi aurat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kemudian sunah-sunah dalam sujud tilawah yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca takbir ketika akan sujud dan sudah sujud atau berdiri dari sujud. Mungkin cukup sekian dari saya yang kemudian akan disampaikan kepada teman saya dan lebih jelasnya dapat dilihat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Yuanggari akan melanjutkan presentasi mengenai penjelasan selanjutnya, yaitu ketentuan zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Nah, syarat zakat sendiri yang pertama yaitu muslim. Jadi setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat. Yang kedua,
yaitu merdeka. Pada hakikatnya, seorang hamba sahaya yang belum merdeka tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Jadi seperti kayak pekerja seperti itu, dia masih sah milik majikannya begitu, karena mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu berakal, dan yang keempat harta milik pribadi sepenuhnya, jadi tidak ada kredit dan lain-lain. Dan yang kelima, yang keenam, harta mencapai haul. Haul sendiri ini adalah masa 1 tahun bagi emas, perak, ternak, dan harta perniagaan untuk dikeluarkan zakatnya. Terus satu lagi yaitu mengenai yang pertama dan paling penting utama, yaitu niat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Macam-macam zakat sendiri sebenarnya ada 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri oleh setiap muslim, baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter beras yang biasanya dikonsumsi. Pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayar harga dari makan pokok daerah tersebut. Selanjutnya yaitu zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikas. Macam-macam zakat mal. Jadi dalam zakat mal ini ada beberapa zakat, ada 5. Yang pertama zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini syaratnya yaitu yang pertama mencapai nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor unta atau sekitaran 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk kambing. Yang kedua melewati waktu 1 tahun atau haulnya. Jadi setelah dia 1 tahun itu setelah dia menjadi peternak. Yang ketiga digembalakan di tempat umum. Yang keempat tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan. Yang kedua yaitu zakat emas dan perak. Syarat zakat emas dan perak adalah mencapai nisab, zakatnya 2,5%. Nisab emas adalah 20 dinar, sama dengan 20 miskal, 85 gram emas, 24 karat, 97 gram emas, 21 karat, 113 gram emas, 18 karat. Nisab perak adalah 595 gram. Yang kedua yaitu telah mencapai haul. Dan yang ketiga, zakat perdagangan. Syaratnya yang pertama niat berdagang, yang kedua mencapai nisab, yang ketiga nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak, yaitu 85% dan zakatnya 2,5%. Dan syarat utama setiap ininya yaitu telah mencapai 1 tahun atau telah mencapai haulnya. Yang keempat, zakat hasil pertanian. Yang kelima, zakat investasi. Nah, tujuan dan manfaat zakat sendiri yaitu mengangkat derajat fakir miskin, membantu pemecahan permasalahan, membentangkan dan membina tali persaudaraan, menghilangkan sifat iri, dengki, dan lain-lainnya. Adapun hikmah zakat yaitu menjaga dan memelihara harta, dan yang kedua merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Yang ketiga, mensucikan jiwa. Yang keempat, diwajibkan ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu mengenai ketentuan puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat puasa yang pertama berakal.
Yang kedua balik, yang ketiga sehat, yang keempat mampu, dan yang kelima suci dari haid dan nifas. Rukun puasa yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ketentuan iktikaf. Iktikaf adalah berdiam dirinya seseorang ketika ia berada di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Syarat iktikaf, yang pertama Islam, yang kedua niat, yang tiga berakal, yang keempat dilakukan di dalam masjid, yang kelima suci dari jenabah. Etika beriktikaf ada 4. Yang pertama, mutakir dianjurkan tekun beribadah malam dan siangnya, misalnya membaca Al-Quran, zikir, beristighfar, atau yang lain sebagainya. Yang kedua, yaitu beriktikaf dianjurkan di dalam masjid. Yang ketiga, mutakif dianjurkan agar berada di masjid hingga malam hari raya supaya langsung pergi sholat id sehingga akan memperoleh saat ibadah yang berkesinambungan. Yang keempat, hendaknya mutakif menghindari segala perbuatan yang tidak bermakna termasuk dengan banyak bicara agar terhindar dari kekeliruan. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.